Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimat yang berada di Masjid Umar bin Khattab, hafizakumullah, dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan tafsir Al-Quran juz 29. Dan di kesempatan ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita memasuki pembahasan surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari surah Al-Muzammil, dan pertemuan ini kita akan mempelajari surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir adalah surah Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan di antara pendapat para ulama bahwa surah Al-Muddathir adalah merupakan surah yang kedua turun setelah surah Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Sekali lagi bahwa surah Al-Muddathir di antara pendapat para ulama, surah Al-Muddathir adalah surah yang kedua turun setelah Al-Alaq. Dan terkait dengan makna Al-Muddathir, Al-Muddathir memiliki makna yang sama dengan Al-Muzammil. Apa maknanya Al-Muzammil? Al-Muzammil apa Bu artinya? Orang yang berselimut, ya. Al-Muzammil orang yang berselimut. Al-Muddathir memiliki artinya Al-Muddathir juga artinya adalah yang berselimut. Menurut bahasa, ya, ada istilah asy-syi'ar dan ad-dithar. Asy-syi'ar itu adalah pakaian yang menempel badan. Itu disebut dengan apa, Bu? Asy-syi'ar. Itu pakaian yang langsung menempel dengan badan. Adapun keduanya, lapisan kedua, itu disebut dengan ad-dithar. Apa? Ad-dithar. Jadi lapisan yang kain yang menempel langsung dengan tubuh itu disebut dengan asy-syi'ar. Kain yang melapisinya, kain berikutnya di lapisan kedua atau lapisan yang ketiga itu disebut dengan ad-dithar. Jadi ad-dithar itu bermakna selimut. Ya, bermakna selimut. Maka Al-Muddathir artinya adalah orang yang berselimut, sama dengan makna Al-Muzammil. Contoh dari kata ad-dithar yang bermakna selimut atau kain lapisan luar. Bermakna selimut atau kain lapisan luar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ansar syi'ar wan nasu dithar." Orang-orang Ansar adalah syiar dan manusia lainnya adalah disar. Apa maksudnya, Bu? Sebelumnya Bu sudah paham, Bu, tadi perbedaan syiar dan disar? Kalau syiar apa itu? Pakaian yang melapisi, yang menempel langsung dengan tubuh. Kalau disar, lapisan berikutnya, lapisan luarnya.
Ya, lapisan yang kedua dari pakaian atau lapisan yang ketiganya. Yang jelas itu adalah yang bagian luarnya. Itu disebut dengan disar. Rasulullah mengatakan al-ansar syi'ar wan nasu dithar. Apa maksudnya itu, Bu? Kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan, "Qala annan nas istaqbalu wadiyan." Kalau manusia melewati suatu lembah, wastaqbalatil ansar wadiyan, sementara orang-orang Ansar menghadap atau melewati lembah yang lainnya, la salaktu wadiyal ansar. Niscaya aku akan melewati jalan yang dilalui oleh orang-orang Ansar, ya, yakni lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Walau lal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku dari kalangan Ansar. Apa maksud dari sabda Nabi SAW ini? Rasulullah SAW mengumpamakan, memberikan permisalan orang-orang Ansar itu dengan syiar. Seperti kain yang langsung melapisi tubuh. Ya, ini keutamaan orang-orang Ansar terhadap Nabi SAW adalah seperti syiar. Karena keutamaan orang-orang Ansar terhadap Nabi SAW. Sedangkan manusia pada umumnya Nabi sebut dengan disar. Karena keutamaan mereka setelah kaum Ansar. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang Ansar itu ibaratnya seperti kain yang langsung menutupi atau melapisi badan. Sedangkan orang-orang selain Ansar, keutamaan mereka adalah seperti disar, selimut atau lapisan luar atau kain lapisan luar. Artinya keutamaan mereka setelah keutamaan orang-orang Ansar. Ini Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan orang-orang Ansar. Tapi kita di sini ingin mengetahui makna al-muddassir. Ya, dari kata disar, selimut, al-muddassir, orang yang berselimut. Sama dengan makna al-muzammil. 6. Apa kaitan antara surah Al-Muddatsir dan Al-Muzammil? Ada di antara ibu-ibu yang tahu apa kaitan antara surah Al-Muddatsir yang akan kita pelajari dan surah Al-Muzammil yang telah berlalu, yang telah kita pelajari? Kandungan surah Al-Muzammil terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh berkaitan dengan ibadah yang keutamanya ini adalah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal beliau sebagai seorang dai. Perintah apa itu, Bu? Untuk melaksanakan salat, ya, salat malam, ya, salat tahajud. Adapun kandungan surah Al-Muddatsir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah muta'addiyah. Apa itu? Perintah untuk berdakwah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir ayat yang kedua, fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Artinya berdakwahlah, bangunlah, berdakwahlah. Ya. Jadi surah Al-Muzammil berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencas iman beliau dengan salat malam. Bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Salat malam. Bahkan salat malam pada awalnya ini apa hukumnya? Wajib. Berapa lamanya? Lebih dari sepertiga malam. Paling sedikit itu 3 jam, 4 jam. Itu di awal-awal perintah
ketika diwajibkan salat malam. Untuk dengan salat malam. Sedangkan terkait dengan surah Al-Muddathir, Al-Mudaththir ini berkenaan dengan ibadah muta'addiyah. Apa yang dimaksud dengan ibadah muta'addiyah? Ibadah yang bermanfaat untuk orang, yakni perintah berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qum, bangunlah, lalu berilah peringatan. Ini maksud dengan berilah peringatan apa? Berdakwah. Ini kaitan antara surah Al-Muzammil dan surah Al-Muddaththir. Baik, sekarang kita perhatikan surah Al-Muddaththir ayat yang pertama. Naam, kita baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berselimut. Sebab turunnya ayat ini atau surah Al-Mudaththir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jawartu bi Hira." Aku berdiam diri di Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu. Setelah aku selesai berdiam diri di gua Hira, aku pun kemudian keluar turun menelusuri lembah. Fanuditu, kemudian aku mendengar ada yang memanggilku. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari gua Hira, beliau mendengar ada yang memanggilnya. Fanazartu an yamini falam ara syai'a. Aku tidak melihat seorang pun. Wa nazartu an shimali falam ara syai'a. Kemudian aku melihat ke arah, aku juga tidak melihat siapa-siapa. Wa nazartu an khalfi falam ara syai'a. Kemudian aku melihat ke arah belakang, ternyata juga aku tidak melihat siapa-siapa, kata Rasulullah SAW. Farafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku, fa idzal malikul ladzi ja'ani bi Hira, dan aku melihat ternyata itu adalah malaikat yang pernah mendatangiku ketika aku berada di gua Hira. Siapa itu, Bu? Malaikat Jibril. Ternyata itu adalah malaikat yang mendatangiku ketika dahulunya aku berada di Hira. Jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ya, malaikat Jibril yang memanggilku tersebut sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faja'ithtu minhu ru'ba. Kemudian aku jatuh tersungkur yang merasakan ketakutan. Faraja'tu, kemudian aku pulang. Faqultu, kata Rasulullah SAW, dassiruni, selimutilah aku. Fadassaruni, kemudian keluargaku pun segera menyelimutiku. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur. Hadis ini menjelaskan bahwa surah Al-Muddaththir adalah surat kedua setelah surah Al-Alaq. Mana yang menunjukkan bahwa surat Al-Muddaththir adalah surat yang kedua turun sesudah surat Al-Alaq? Dan mana kita mengetahuinya, Bu? Dalam riwayat ini disebutkan,
Faidal malikul ladzi ja'ani bi Hira. Ternyata yang memanggilku tersebut adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Rasulullah SAW di mana? Di gua Hira. Berarti malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau di gua Hira. Dan itu adalah ketika turunnya firman Allah SWT surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dan seterusnya. Naam. Ini memperkuat bahwa surah Al-Muddatsir turun sesudah surat Al-Alaq. Nah, setelah Nabi SAW tenang, ya beliau dalam kondisi berselimut, kemudian Allah menurunkan wahyunya. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Sama seperti dengan surah Al-Muzammil, Allah tidak memanggil wahai Muhammad, tetapi Allah memanggilnya dengan wahai orang yang berselimut. Al-Muzammil. Dalam surat ini Al-Muddatsir. Allah panggil beliau tidak dengan nama, namun Allah memanggil beliau dengan wahai orang yang berselimut. Sesuai dengan kondisi beliau saat itu adalah sedang berselimut. Sebagaimana telah kita jelaskan pada surah Al-Muzammil, kenapa Allah SWT memanggil beliau dengan kondisi beliau yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil atau ya ayyuhal muddatsir. Karena dalam bahasa Arab memanggil seseorang dengan kondisinya ini menunjukkan al-mulatafah, kelembutan. Ya. Memanggil seseorang dengan kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Sama seperti halnya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika beliau ada masalah dengan istrinya, siapa? Fatimah. Ya. Permasalahan rumah tangga. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib menenangkan dirinya dengan pergi ke mana? Ke masjid. Dan beliau tidur di masjid. Dan ketika Rasulullah mencari beliau, ya ternyata dikatakan bahwa beliau di masjid. Maka beliau Rasulullah SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib, mendapati beliau sedang tidur. Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan debu. Tubuh beliau berdebu. Maka Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan, untuk kasih sayang beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Abu Turab. Kum ya Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai orang yang badannya dipenuhi dengan debu. Maka ketika Nabi kita Muhammad dipanggil oleh Allah SWT, kondisi beliau yang sedang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, ini menunjukkan apa, Bu? Cinta kasih Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, qum fa'anzir, bangunlah. Ini menunjukkan kesungguhan, bangunlah. Fa'anzir, lalu anzir, berilah peringatan. Para ulama, di antara para ulama menjelaskan bahwa sejak turun surat ini, perintah Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah. Ya, sejak turun surat ini, sejak Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, maka dikatakan beliau tidak pernah istirahat. Beliau terus berdakwah, berpindah dari satu kesibukan menuju kesibukan yang lain, berpindah dari satu jihad ke jihad yang lain, berpindah dari satu tantangan ke tantangan yang lain. Dalam rangka apa? Menyampaikan risalah Allah, berdakwah kepada Allah,
ya, menyampaikan risalah Allah supaya Islam tersebar ke seluruh penjuru bumi. Beliau terus lakukan berdakwah sampai beliau meninggal dunia. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, ayat yang ketiga. Dan Rabbmu maka kabbir, agungkanlah. Ini mengisyaratkan bahwa agar tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar tujuan dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ayat ini datangnya setelah perintah Kum fa'andir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, maka Rabbmu, ya, dan Rabbmu maka agungkanlah. Ini perintah untuk berdakwah, dan dakwah tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari ayat ini juga adalah tidak hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga untuk umatnya. Bagi orang yang berdakwah, maka dia harus ikhlas dalam berdakwah. Bukan untuk mengagungkan dirinya. Bukan untuk memperbanyak followernya. Untuk memperbanyak pengikut atau jamaahnya. Bukan. Melainkan tujuan dari dakwah adalah apa? Agar orang-orang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hal ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan, lianna katsiran law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Sebab kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru mereka mengajak kepada dirinya sendiri. Berarti ada niat yang lain ketika mengajak orang kepada kebenaran, bukan karena Allah, tetapi apa? Ada niat yang lain, yakni agar orang-orang mengagungkan dirinya. Jadi betapa banyak orang yang berdakwah, ya, yang didakwahinya tersebut tentang kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata niatnya, ya, juga disertai dengan agar orang-orang mengagungkannya, menghormati dirinya. Dia ingin orang-orang terpusat kepada dirinya. Tidak ingin ada dai-dai yang lain. Harus dia. Dan niat ini merupakan, niat yang seperti ini adalah penyakit. Ya, penyakit bagi seseorang dalam dakwahnya. Ini akan mengakibatkannya sombong. Kalau dia tergelincir atau salah, maka dia akan sulit menerima atau meralat kekeliruannya, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran. Karena khawatir jamaahnya akan berpaling kepada dai yang lain. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, bagi para penuntut ilmu sejati maka akan mengenal bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki perkataan yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Perkataan beliau yang lama dan perkataan beliau yang baru. Fatwa beliau yang lama, fatwa beliau yang baru. Itu tidak aib. Itu bukan aib. Karena banyak hal, banyak sebab sehingga kemudian fatwa tersebut berubah. Demikian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, yang mempelajari fikih akan mengenal, mengetahui untuk suatu permasalahan Al-Imam Ahmad disebutkan beberapa pendapat dari beliau. Ya, untuk satu permasalahan.
Dan ini biasa. Ya. Berubah pendapat ya menuju kepada yang lebih benar. Oleh karenanya Allah SWT mengatakan dalam ayat ini bahwa tujuan seseorang memberi peringatan adalah untuk apa, Bu? Untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mengagungkan Allah SWT dalam segala hal. Baik dalam setiap ucapan maupun tulisan. Ucapan maupun tulisan. Dalam segala perbuatan baik, ketika perbuatan tersebut kita lakukan di depan khalayak ramai atau saat kita sendiri. Hendaklah kita senantiasa apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian ulama menjelaskan juga yang dimaksud dengan wa rabbaka fakabbir, ada yang menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan salat. Kenapa berkaitan dengan salat? yakni sejak saat itu Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk salat. Wa rabbaka fakabbir. Sejak ini diperintahkan Nabi kita SAW untuk salat, meskipun belum turun perintah salat 5 waktu. Tapi makna wa rabbaka fakabbir, fakabbir artinya takbir. Kita memulai salat dengan apa, Bu? Takbir, Allahu Akbar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, miftahus salah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir. Pembuka salat adalah bersuci. Dan salat dimulai dengan at-takbir, dimulai dengan takbir. Jadi di antara pendapat ulama mengatakan bahwa yang dimaksud fakabbir di sini adalah salat. Ya. Namun mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini umum, bukan hanya berkaitan dengan salat. Yang intinya adalah perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita berdakwah, hendaklah tujuan dari dakwah kita adalah mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, maka bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat yang keempat. Apa yang dimaksud dengan dan pakaianmu maka bersihkanlah? Di sini ada makna hakiki, betul-betul membersihkan pakaian, dan ada makna majazi. Kalau makna hakiki, maksudnya adalah perintah untuk membersihkan pakaian ketika hendak salat. Karena tadi sudah kita sebutkan, ada yang menafsirkan wa rabbaka fakabbir artinya apa? Perintah untuk salat, ayat sebelumnya. Maka ada yang mengaitkan dengan hal ini, berarti kaitannya adalah membersihkan pakaian ketika hendak salat. Di wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu ketika hendak salat. Ya, bersihkan pakaian dari najis. Ini makna hakiki. Ada majazi. Orang-orang Arab dahulu, ketika mereka melihat ada orang yang amalannya buruk, akhlaknya buruk, ada orang yang berkhianat, yang suka bohong, maka orang tersebut dikatakan thiyabuhu najas, atau thiyabuhu najis. Bajunya najis. Artinya apa, Bu? Artinya akhlak atau amalnya buruk. Ya. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, amalnya buruk, dikatakan apa? Thiyabuhu najis. Bajunya najis. Maksudnya amalnya, akhlaknya buruk. Berarti wa thiyabaka fatahhir adalah perintah untuk membersihkan amalan dari segala keburukan.
dari kedustaan, dari sifat khianat. Ya, membersihkan amalan, ya, membersihkan akhlak yang buruk. Wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah amalanmu dari riya. Artinya, ikhlaskanlah amalanmu. Wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah akhlakmu. Inilah dua makna yang dibawakan oleh hampir seluruh ahli tafsir tentang ayat ini. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hakiki ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, yakni dari najis. Dan cara agar seseorang tidak mudah terkena najis adalah dengan tidak isbal. Apa itu isbal? Memanjangkan ya pakaian lebih dari mata kaki. Ya, ini untuk laki-laki. Dari Imam Al-Qurtubi membantah orang-orang yang bermudah-mudah dalam isbal. Beliau membawakan dalil-dalil. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal dunia. Umar berkata kepada seorang anak, "Irfa' izaraka fa innahu atqa wa anqa wa abqa." Apa artinya? Naikkanlah kainmu, karena sesungguhnya itu adalah atqa, lebih bertakwa. Wa anqa, lebih bersih. Wa abqa, dan lebih jauh dari najis. Nah, jadi Al-Imam Qurtubi menjelaskan wasiyabaka fatahhir dengan makna hakiki, bersihkanlah pakaianmu dari najis. Termasuk di sini beliau menjelaskan tentang larangan apa isbal. Supaya apa? Supaya tidak terkena najis. Demikian juga kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya sarungku yastarkhi, ya turun, ya terkadang turun sendiri, melorot, ya. Kecuali kalau aku menjaganya, betul-betul artinya menjaga dengan menyengaja untuk menjaga sarungku tidak melorot. Tapi terkadang sarungku suka turun sendiri, melorot, artinya tidak sengaja." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong. Engkau melakukan hal tersebut, yang menurunkan pakaianmu di bawah mata kaki, itu bukan karena keinginanmu, ya. Engkau tidak melakukannya karena sombong, tidak. Nah, kemudian menariknya Imam Qurtubi selanjutnya mengatakan, "Fa aradal adniya'u ilhaqu anfusihim burufa'a." Ada orang-orang rendahan yang ingin menyamakan dirinya dengan Abu Bakar, sehingga membolehkan isbal dengan alasan tidak sombong seperti Abu Bakar. Intinya bahwa Al-Imam Qurtubi adalah salah seorang di antara ulama yang mengharamkan isbal secara mutlak. Sekalipun tidak karena sombong. Al-Imam yang lainnya juga yang mengharamkan secara mutlak walaupun dengan tidak karena sombong, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam dan yang lainnya. Akan tetapi ini masalah khilafiyah, ya, ini masalah khilafiyah. Namun para ulama sepakat tidak isbal. Apakah dengan kesombongan ataukah tidak? Sepakat para ulama sebaiknya apa? Tidak isbal. Adapun kalau isbalnya karena sombong, isbalnya dengan kesombongan,
maka apa hukumnya? Hukumnya haram dengan ijma', kesepakatan para ulama. Maka wa thiyabaka fatahhir artinya apa? Dan bersihkanlah pakaianmu yakni dari najis. Dan makna majazinya adalah bersihkanlah amalanmu, akhlakmu dari segala keburukan. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Apa yang dimaksud dengan ar-rujza? Fahjur maka tinggalkanlah. Apa yang dimaksud dengan ar-rujza? Ayat ini terdapat dua qiraah. Boleh dibaca war-rujza, boleh dibaca war-rijza. Boleh dibaca ru dhammah, boleh dibaca kasrah ri. War-rijza fahjur. Kalau dibaca dengan dhammah war-rujza itu artinya berhala. Maka war-rujza fahjur artinya dan tinggalkan segala penyembahan berhala. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Adapun kalau dengan kasrah war-rijza tinggalkan segala perbuatan maksiat karena ar-rijz artinya maksiat. Kalau kasrah artinya apa? Maksiat. Artinya berhala. Jadi kalau ar-rijza maksiat, maka war-rijza fahjur, maka tinggalkan perbuatan. Dan dua qiraah ini adalah qiraah yang mutawatir. Jelas, Bu? Makna war-rijza fahjur bisa dipahami? Tinggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Inilah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bertauhid. Ayat yang kelima. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Thirnya ditipiskan, Bu ya. Rohnya ditipiskan, thir. Apa artinya? Wala tamnun. Dan janganlah engkau memberi tastakthir, menganggap pemberianmu banyak. Wala tamnun, dan janganlah engkau memberi tastakthir, menganggap pemberianmu banyak. Kata alman itu artinya tadhkirul mun'ami alaihi bi'in'amihi. Makna dari alman itu adalah seorang yang berbuat baik mengingatkan kepada orang yang pernah dia baiki tentang kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu disebut dengan alman. Mengungkit-ungkit kebaikan. Seseorang berbuat baik, kemudian dia mengingatkan kepada orang yang pernah dia baiki tentang kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, yang pernah dia lakukan kepadanya. Ya, contoh dia mengatakan, bukankah dulu saya yang bantu kamu? Saya yang kasih kamu pinjaman. Saya yang jadi mak comblang, ya, menjodohkan kamu dengan suamimu. Ada, Bu?
Wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi lalu menganggap pemberianmu banyak. Lalu kamu ungkit, kamu sebut-sebut kebaikanmu. Terdapat beberapa pendapat ahli tafsir terkait makna wala tamnun tastaksir. Tafsiran yang pertama, janganlah seseorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Ini tafsiran yang pertama. Apa, Bu? Wala tamnun tastaksir artinya janganlah seseorang memberi sesuatu, ya, dia berbuat baik dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Dibalik batu. Ya, terserah ibu lah, dibeli bakwan mau balik peyak, terserah ibu lah. Nah, intinya itulah, Bu, ya. Mengharapkan balasan yang lebih banyak. Karena merasa telah banyak memberi dan ingin dibalas dengan yang lebih. Ini tafsiran yang pertama, wala tamnun tastaksir. Tafsiran yang kedua terkait dengan dakwah. Jangan melakukan dakwah ini kemudian menganggap bahwa dirimu telah banyak berbuat dalam dakwah. Apa, Bu? Jangan melakukan dakwah, sudah berdakwah, dirimu telah berbuat banyak dalam dakwah. Telah banyak peran dalam dunia dakwah. Telah banyak berbuat berkaitan dengan dakwah. Menganggap dirinya telah banyak merasa dirinya telah banyak berbuat. Para ulama mengingatkan bahwa, ya, di antara perkataan mereka, jika sekiranya manusia beribadah selama hidupnya tanpa futur. Apa futur? Tanpa rasa malas. Semenjak dari dia balik sampai meninggalnya, terus beribadah, tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, dia belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan merasa telah melakukan amalan yang besar di hadapan Allah. Jangan merasa telah melakukan amalan yang besar di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Anggaplah amalan yang dilakukan itu kecil. Supaya apa? Supaya terus semangat beribadah. Supaya terus semangat berdakwah. Kita menganggap ibadah kita masih kecil. Kita menganggap peran kita belum seberapa dalam dakwah. Maka kita akan terus bersemangat untuk beramal, terus bersemangat untuk berdakwah. Dan ketika kita merasa amal kita masih kecil, peran kita baru sedikit, ini akan mencegah kita dari sikap ujub. Merasa takjub, merasa hebat. Sehingga tidak akan keluar perkataan saya yang telah memulai dakwah. Sayalah yang pertama kali memulai kajian. Sayalah yang merintis sekolah. Sayalah. Wala tamnun tastakthir. Jangan merasa telah banyak berbuat. Jelas, Bu, tafsiran yang kedua? Apa tafsiran yang kedua, Bu? Ya, yang ketiga. Tafsiran yang ketiga. Janganlah seseorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut berhutang budi kepadanya. Berbuat baik, orang tersebut dia berhutang budi kepada dirinya.
Ini 3 tafsiran berkenaan dengan wala tamnun tastakthir. Maka seharusnya ketika seseorang telah melakukan kebaikan, maka lupakanlah kebaikan yang telah dia perbuat tersebut. Lupakanlah kebaikan tersebut. Karena hakikatnya ketika kita berbuat baik, ya zahirnya kita sedang bermuamalah dengan manusia. Namun sejatinya kita sedang bermuamalah dengan siapa? Bermuamalah dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Ketika kita telah berbuat baik, selesai. Selanjutnya adalah urusan Allah. Sehingga orang yang diberikan kebaikan, apakah dia bersyukur ataukah tidak, dia mengucapkan terima kasih ataukah tidak, dia membalasnya ataukah tidak kebaikan kita tersebut, itu bukan urusan kita. Sudah selesai, kita sudah berbuat kebaikan. Selanjutnya adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Ya, jangan kita mengungkit-ungkit amal soleh yang kita buat di masa lalu. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, la tubtilu, janganlah kamu merusak sedekahmu tersebut. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu tersebut dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut kebaikanmu tersebut, dengan menyebut-nyebut pemberianmu, sedekahmu tersebut, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Karena kalau demikian, apa yang terjadi, Ibu? Ibaratnya seperti tanah atau debu yang berada di atas batu yang licin. Ketika debu tersebut berada di atas batu yang licin, kemudian dia terkena hujan yang lebat, maka bagaimana jadinya debu tersebut? Hilang debunya. Batunya kembali licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, maka mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Maka tentunya ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Ketika kita berdakwah, hendaklah ikhlaskan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jangan pernah kita merasa telah berjasa besar dalam dakwah. Apakah kita sebagai seorang da'i, apakah kita sebagai seorang donatur, ataukah kita salah seorang dari panitia? Kita melakukannya karena apa, Bu? Karena perintah Allah. Maka kemudian serahkan urusan pahala kepada Allah. Karena kita sendiri tidak tahu amal kita tersebut apakah Allah balas dengan pahala yang besar ataukah pahala yang kecil. Kita tidak tahu. Atau bahkan jangan-jangan kita merasa pahala kita besar, ternyata kita tidak ikhlas, bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan apa, Bu? Sebaliknya justru mendapatkan dosa. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa kita telah berbuat banyak, dan jangan berharap dari manusia, berharap dari Allah Tabaraka wa taala. Wa li rabbika fasbir. Kemudian, dan demi Rabbmu maka bersabarlah. Wa li rabbika fasbir. Dan karena Rabbmu maka bersabarlah. Al-Muddatsir ayat yang ke-7.
Ini yang bisa membuat kita semangat untuk bersabar. Kita ingat bahwa kita bersabar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibu-ibu, yang namanya orang berdakwah pasti mengalami gangguan, iya atau tidak? Pasti ada halangan, iya atau tidak? Iya. Pasti ada gangguan secara fisik ataupun mental. Fisik yang disakiti, mendapati hinaan, cercaan. Dan para nabi mengalami hal tersebut, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan, "Wali rabbika fasbir." Maka demi Rabbmu maka bersabarlah. Kita telah mempelajari surah Al-Asr. Ada perintah untuk bersabar, Bu, dalam surat Al-Asr? Sesungguhnya manusia seluruhnya akan merugi kecuali 4. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Untuk kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beramal, yang ketiga adalah berdakwah. Watawasau bil haqq, berdakwah. Saling menasihati untuk kebenaran, berdakwah. Dan kemudian setelah itu, saling menasihati untuk sabar. Karena menuntut ilmu butuh kesabaran. Dan beramal butuh kesabaran. Dan berdakwah butuh kesabaran. Oleh karenanya datang setelahnya perintah, watawasau bis sabr. Setelah berdakwah, saling menasihati untuk bersabar. Ya. Jadi ketika menasihati untuk saling bersabar pada kebenaran, pasti akan ada yang mengganggu. Kemudian Allah perintahkan saling menasihati untuk kesabaran. Demikian juga Allah SWT berfirman, perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Wahai anakku, aqimis salat, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintah untuk berdakwah. Apa itu? Suruhlah, perintahlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berdakwah. Wanha 'anil munkar, cegahlah mereka dari yang munkar. Kemudian setelahnya apa, Bu? Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Setelah perintah berdakwah, perintah bersabar. Orang berdakwah pasti akan mendapatkan tantangan, rintangan. Ya. Ketika berdakwah, engkau akan menghalangi dari syahwatnya. Ini haram, ini tidak boleh. Pasti ada yang tidak suka. Iya atau tidak, Bu? Kebiasaannya diganggu, keyakinannya diganggu, kesenangannya diganggu. Pasti tidak suka. Nah, kalau ada dai semua orang suka sama dia, hah? Bu? Kalau ada dai semua orang suka sama dia, lanjutkan, Bu. Maka dipertanyakan, kok bisa semua orang suka sama dia? Bukankah banyak kerusakan? Bukankah banyak penyimpangan? Bukankah banyak maksiat? Kok bisa semua orang suka sama dia?
bisa jadi ketika dia berdakwah, dia tidak menyinggung hal-hal tersebut. Iya atau tidak? Ketika kita telah tahu bahwa berdakwah kepada kebenaran akan mendapatkan gangguan, rintangan, maka dengan ayat ini Allah mengingatkan untuk bersabar lillah, karena Allah. Bersabar karena Allah. Dan ketika kita bisa bersabar karena Allah, maka perkaranya akan lebih ringan. Karena kita yakin bahwasanya di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa di antara yang bisa membuat seseorang mudah untuk bersabar, ya, di antara yang bisa membuat seseorang mudah untuk bersabar adalah ketika dia bersabar karena mencintai Allah Tabaraka Ta'ala. Dia akan mudah bersabar karena mencintai Allah Tabaraka Ta'ala. Dia tahu Allah yang menginginkan dia seperti ini, maka dia akan bersabar. Ya, dia akan bersabar demi meraih kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilustrasinya begini, Bu. Ini dalam posisi sebagai seorang suami contohnya. Ibarat suami yang disuruh istrinya untuk membeli rujak di tempat yang jauh. Di Simpang 4 ada yang menjual rujak. Tapi pengennya rujak yang di mana, Bu? Hah? Iya, suaminya bersabar. Dicari juga walaupun jauh. Kenapa, Bu? Hah? Ya, suaminya bersabar. Diusahakannya juga. Dicarinya juga rujak tersebut. Meskipun jauh. Ya, hujan-hujan biarlah hujan-hujan. Motor-motoran biarlah motor-motoran. Ya. Apa sebab? Suaminya bisa bersabar karena cintanya kepada istrinya. Benar tidak nih, Bu? Ada yang seperti itu, Bu? Oh. Nampaknya pengalaman, Bu. Ya. Ini suami. Suami yang bersabar. Nah, sekarang kisah istri yang bersabar. Ibarat istri yang sabar, mohon maaf, dengan suaminya yang perokok. Saya sendiri tidak habis pikir, Bu. Kenapa bisa seorang istri bersabar bertahun-tahun dengan asap rokok tersebut? Jawabannya, sabar karena cinta. Ya tidak, Bu? Oh, terpaksa, Bu. Kasihan sekali. Bisa bersabar. Kenapa? Karena cinta. Karena menginginkan cinta suami sehingga bisa bersabar. Lama-lama terbiasa. Jawabannya karena apa, Bu, bisa bersabar? Karena cinta. Tapi, Bu, kalau ada, ini tidak baik ya, Bu, ya. Ya. Tetap harus didakwahi, ya. Tidak bersabar kita dengan asap rokok tersebut, Bu, ya. Kita harus mendakwahinya dengan
Ya, didakwahi dengan bijak. Ya. Intinya yang ingin Anda sampaikan atau saya sampaikan adalah ada sabar karena cinta. Karena cinta lebih membuat kita mudah bersabar. Ada yang sabar karena takut neraka. Ada yang sabar karena mengharap pahala. Ada yang sabar karena cinta kepada Allah. Jika ingin terus mendapatkan cinta Allah, maka apa yang dilakukan, Bu? Kalau kita ingin terus mendapatkan cinta Allah, maka bersabarlah. Inilah yang lebih mudah untuk membuat orang sabar. Wali rabbika fasbir. Inilah yang dimaksud dengan apa? Dan demi Rabbmu maka bersabarlah. Bersabar karena Allah. Inilah ibu, beberapa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil pelajaran sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan muqaddimah, ya, beberapa wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendahuluan, muqaddimah sebelum beliau menjalankan tugas yang berat. Apa itu? Berdakwah di jalan Allah. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, berdakwahlah. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah, dan dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. War rujza fahjur, dan ar-rujza berhala, segala yang disembah selain Allah. Adapun ar-rijza artinya kalau kasrah maksiat, fahjur artinya segala perbuatan dosa, dosa besar, dosa kecil, maka semuanya tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dan merasa banyak. Engkau telah berbuat banyak, engkau telah memberikan yang banyak, dan engkau menginginkan balasan yang banyak. Jangan lakukan hal tersebut, namun lakukanlah karena Allah tabaraka ta'ala. Kemudian setelahnya wali rabbika fasbir, demi Rabbmu maka bersabarlah. Inilah pelajaran kita di kesempatan ini. Surah Al-Muddathir, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk mempelajari kitab Allah, untuk mentadaburinya, dan mengambil faedah manfaat pelajaran-pelajaran yang berharga dari pelajaran tafsir kita ini. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.